Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan Bapak juga ingatkan untuk selalu tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, melanjutkan pertemuan kita yang lalu. Sekarang kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, Bapak jelaskan dulu ya. Indonesia, negara kita ini dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak. Nah, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Dan juga sebagian besar wilayah Indonesia merupakan laut. Nah, jadi makanya biasanya kalau negara yang wilayah lautnya sangat luas itu disebut negara maritim, dan nggak semua negara di dunia ini bisa disebut negara maritim ya. Contohnya negara maritim ya Indonesia, karena Indonesia lautannya juga sangat luas. Baik, selanjutnya potensi sumber daya alam dan kemaritiman banyak sekali yang ada di Indonesia ya. Apa aja? Oke, coba kita lihat nih. Yang pertama, kalian pasti tahu kan tentang istilah dengan sumber daya alam. Oke, Bapak jelasin di sini. Sumber daya alam merupakan bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Oke, ini kalau di buku ini, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Jadi kita simpulkan bahwa sumber daya alam merupakan semua hal atau apapun yang didapat manusia dari alam yang digunakan untuk kesehariannya ya. Bahan tersebut bisa berupa benda mati ataupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia bisa dinyatakan sebagai sumber daya alam. Oke. Selanjutnya, potensi sumber daya alam di Indonesia itu juga banyak. Ada air, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang ya. Banyak, ini salah satu bentuk dari sumber daya alam Indonesia. Nah, oke. Mengingat kita banyak sekali pembahasan tentang sumber daya alam, maka kita akan coba batasin untuk sumber daya berupa hutan dan bahan tambang ya. Oke, kita bahas tentang potensi sumber daya hutan. Ya, menurut Kementerian Kehutanan, ada data dari tahun 2011 ya, ini belum update nih. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar. Itu sangat luas banget ya, yaitu 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, hutan yang luas sekarang itu bisa ditemui di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, Pulau Jawa ya, luas hutan telah mengalami banyak penurunan. Nah, kenapa banyak penurunan? Karena sudah beralih fungsi untuk menjadi wilayah pertanian dan pemukiman penduduk. Karena penduduknya juga banyak di Jawa, jadinya tanah susah, hutannya juga susah. Ya. Oke, selanjutnya untuk sementara itu juga alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak juga dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Jadi alih fungsi yang dulu hutan, kayak hutan Sumatera dulu itu banyak sebenarnya sekarang menjadi alih fungsi menjadi perkebunan dan pertanian ya. Oke, selanjutnya hutan yang luas di Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna dan kekayaan hayati yang sangat besar. Banyak juga, jadinya ada juga contoh endemik. Ini contoh endemik nih. Ini namanya burung maleo ya, yang dari endemik Sulawesi. Ini langka nih, ini nggak ada lagi di negara luar, nggak ada. Kayak di Singapura aja belum tentu ada hewan ini, seperti itu. Nah, lalu saya lanjutkan. Hasil hutan sebenarnya bukan hanya sekedar kayu. Jadi dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Nah, jadi hasil hutan itu nggak selamanya cuma kayu aja ya yang diperdagangkan, tapi ada juga
buah-buahan, lalu ada juga obat-obatan herbal ya, dari tanaman-tanaman yang sudah diteliti tentunya. Nah, oke, jadi hasil hutan yang banyak paling dikenal orang pada dasarnya yaitu cuma kayu. Paling enggak terdapat 4.000 tuh banyak banget. 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Jadi ini ada dari 4.000 jenis kayu, ada 267 yang mempunyai nilai ekonomis tinggi ya. Nah, ini salah satunya nih. Ada kayu keruing, ada kayu jati, rotan dengan tempat penghasilnya nih ya. Ada kayu cendana, ada kayu rasa mala. Oke. Nah, kenapa sih kita harus menyelamatkan hutan? Nah, ini poin pentingnya nih di materi ini. Bahwa hutan yang kita punya ini sekarang kan ngalamin kerusakan ya, banyak yang mengalami kerusakan. Jadi, oleh karena itu kita harus menjaga hutan tersebut. Jadi nggak boleh kita terus-menerus menebang atau merambah semuanya. Nanti bisa-bisa spesies tumbuhan, spesies hewan bisa punah kan karena mereka nggak ada tempat tinggal lagi. Nah, jadi berdasar data dari Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita tuh mencapai 300.000 hektar per tahun. Itu kan tinggi sekali ya. Nah, itu sebenarnya kita sebagai generasi yang sekarang harusnya kita bisa mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan hutan kita. Soalnya kalau terjadi terus-menerus, nih terus-menerus bisa-bisa anak cucu kita nggak bisa merasakan manfaatnya seperti itu. Padahal ya manfaat hutan ini nih di bawah ini nih, ya kan? Ada beberapa hal manfaatnya. Yang pertama menyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Nah, ini kan harusnya kita bisa lebih tanggap ya bahwa hutan itu penting nih. Buat air kita. Kita kalau hidup nggak bisa tanpa air ya kan. Nah, selanjutnya tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Nah, jadi mulai ada orang-orang yang kayak menggalakan ya untuk obat-obatan herbal yang ada tanaman-tanaman yang ada di hutan kan. Nah, itu kalau misalnya nanti dipakai hutannya rusak kan otomatis mereka nggak bisa tumbuh lagi seperti itu. Lalu yang ketiga ini mencegah terjadinya erosi atau pengikisan air karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Nah, ini Bapak analogikan seperti ini. Ini hutan nih ya, hutan. Di bawah hutan ini ada di bawah hutan. Ini maaf ya Bapak langsung gambarkan di sini jadi analogikan nih biar kalian bisa paham. Ini hutan, ya, ini hutan. Ya, ya kan ada banyak pohon apa segala macam di sini banyak pohonnya deh. Nah, di ini hutan di bawah sini ada perkampungan. Ya, Bapak tulis KP. Nah, jika misalnya ini ada hujan ya, maaf. Misalnya di sini ada hujan nih. Maaf, sini ada hujan nih, hujan dari langit kan turun. Nah, turun hujan. Nah, langsung ke kampung sini, tapi turunnya di gunung, di hutan-hutan sini, di hutan diserap airnya. Pada saat turun ke bawah ke perkampungan dalam bentuk air bersih sudah. Nah, seperti itulah gambarannya ya yang bisa Bapak sampaikan tentang fungsi pencegahan erosinya. Oke. Dan selanjutnya menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Ya, karena kan dalam proses fotosintesis kalau nggak salah ya yang di pelajaran IPA tuh pohon itu kan menghasilkan oksigen di siang hari saat menyerap panas dari matahari. Makanya pada saat kita di siang hari kita istirahat gitu di bawah pohon kan siang hari terik ya pasti kita terasa nyaman sejuk karena oksigen banyak di bawah situ ya jadinya eh, ayo kita lewat pelajaran ini kita sama-sama nih galakan
kepedulian kita terhadap lingkungan, khususnya hutan ya. Nah, oke, terus yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu potensi sumber daya tambang. Nah, oke, mungkin bahasa tambang ini sudah nggak asing lagi ya, karena di Indonesia juga, di Samarinda kah, di Kalimantan Timur kah, di Balikpapan kah, juga sangat banyak tambang ya. Tambang juga bermacam-macam bentuknya, ada yang tambang minyak, tambang batu bara, dan lain-lain. Oke, nah ini coba kita lihat petanya dulu. Oke, saya balik dulu. Nah, ini ada peta-peta daerah Indonesia yang menghasilkan, ada yang menghasilkan biji besi, batu bara, terus macam-macam nih, ada yang emas juga, segala macam kayu nih, gas alam. Oke, nah, oke, kita balik tuh. Bentar ya. Balik kasih. Nah, minyak pertama, minyak bumi dan gas ini ya untuk sumber tambang tadi. Ya, oke, minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Sekarang ini sudah dikembangkan energi alternatif, misalnya bioenergi dan beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari atau solar cell, angin, dan gelombang, masih banyak ya. Oke, lalu tapi ya itu seperti yang kita tahu, produksi energi yang dari sumber energi alternatif ini masih terbatas karena masih belum ada pengembangannya lebih lanjut ya. Ini bagannya nih, kalau misalnya tambang itu di mana nih? Oke, minyak sini, gas yang di sini. Ini bisa tambang batu bara tuh bisa di sini-sini nih. Oke, saya lanjut. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang karena pengambilan terus-menerus ya, artinya karena digunakan eksploitasi yang terus dilakukan oleh bangsa kita. Karena untuk memenuhi kebutuhan bangsa, ya, ekspor maupun impor ya. Ada yang memperkirakan bahkan 14 tahun ke depan, 14 tahun nih, cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor. Nah, ini kan ya sangat disayangkan ya, karena menurut kita ini kan, menurut Bapak kita ini kan penghasil ini ya, tambang. Jadi penghasil minyak bumi dan gas, harusnya kita bisa mengelola lebih baik supaya bagaimana caranya ini tetap ada di Indonesia seperti itu, dan kita tidak kehabisan, jangan sampai kita impor. Karena kita yang punya bahannya di sendiri aja kita mahal nih harga bahan bakar kan, bahan bakar minyak, apalagi kalau sampai nanti kita harus impor ya. Semoga aja hal itu nggak terjadi karena dengan cepat ditemukannya cadangan baru yang diperkirakan masih besar ya. Masih cukup besar nih, ada diperkirakan di beberapa pulau tersebar. Ini menghasilkan minyak bumi ya. Di Sumatera nih daerahnya, Aceh, Riau, di Jawa ada juga nih, Jawa Barat, Wonokromo, Cepu, pasti pernah dengar tuh. Terus di Kalimantan ada di Pulau Tarakan juga, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam ya. Oke, ini Maluku, Papua juga ada nih. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang batu bara. Oke, semua pasti pernah dengar juga. Batu bara merupakan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan, tumbuhan ya, bukan hewan. Kalau minyak bumi itu hewan yang mati bertahun-tahun, berjuta-juta tahun yang lalu. Kalau ini batu bara sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur utamanya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini batu bara digunakan juga sebagai sumber energi untuk berbagai macam keperluan ya. Contohnya listrik, membangkit listrik, memasak, pembakaran pada industri, dan lain-lain. Seperti ini. Terus juga cadangan batu bara di Indonesia cuma 0,5% dari cadangan dunia. Jadi artinya kita ini ya nomor sekian untuk penghasil batu bara. Tapi kalau dilihat dari produksi, kita yang keenam terbesar di dunia dengan jumlah produksi 246 juta ton. Artinya kita ini benar-benar menggenjot di sektor pertambangan ya. Nah, potensi batu bara
yang ada terdapat di Pulau Kalimantan dan Sumatera, yaitu di Kalimantan Timur, di daerah lembah Sungai Berau dan Samarinda, juga Sumatera Barat di Ombilin dan Sawah Lunto, Sumatera Selatan di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Itu daerah-daerah yang menghasilkan batu bara. Oke. Ini juga ada pembahasan tentang bauksit. Bauksit juga seperti hasil tambang juga ya. Tapi untuk ini kurang terlalu populer lah, seperti batu bara. Ada juga pasir besi yang tidak terlalu populer yang bisa kalian baca di sini. Kalian bisa lihat ini. Oke. Nanti coba sampai kalau memang ini kita coba cari bauksit itu apa sih, bentuknya seperti apa, pasir besi itu bentuknya seperti apa ya. Oke, ini ada emas. Nah, kalau emas saya rasa semuanya tahu tuh. Emas itu Pak, ini penjelasannya dari sini ya, dimanfaatkan rata-rata untuk perhiasan. Nah, berdasarkan data Tekmira, ESDM, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Nah, yang paling besar tuh ada di Papua, di Freeport. Pasti kalian pernah dengar tuh. Freeport itu punya, kalau nggak salah punya Amerika tuh. Ya, di daerah-daerah penghasil emas. Oke. Nah, tadi itu kita sudah bahas tentang hasil sumber daya alam berupa yang ada di hutan maupun tambang ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang potensi kemaritiman di Indonesia. Ya. Jadi, luas laut. Kenapa sih ada bahasa maritim? Maritim itu lebih akrab ke daerah kayak kelautan lah pokoknya seperti itu. Nah, kenapa sih kita bilang Indonesia ini negara maritim? Karena rata-rata lautnya sangat luas. Karena lautnya kita yang sangat luas, jadi disebut negara maritim. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer. Nah, jadi kalian bisa bayangkan kan, laut Indonesia ini luas banget. Kalian mungkin bisa bayangin tuh, dari pinggir pantai, apa tuh yang di pinggir ini, yang apa tuh, dekat pelabuhan Semayang tuh kan ada pantai tuh. Nah, itu kan laut tuh. Nah, itu kalau kita sejauh mata memandang, ujungnya cuma laut aja, tapi nggak ketemu pulau yang lain kan. Nah, begitu juga artinya kelihatan kan, laut Indonesia ini sudah sangat luas seperti itu. Nah, lalu juga di dalam laut tersimpan juga kekayaan alam ya, yang luar biasa besarnya. Potensinya sumber daya alam laut Indonesia bukan cuma berupa ikan, jadi ada juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Nah, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut ya sumber daya alam yang berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Ya, kalau untuk kayak seperti mangrove, terumbu karang, dan lain-lain ini disebut sumber daya pesisir ya. Tapi kalau yang tadi sumber daya apa tuh, sumber daya laut yang kayak apa sih, minyak bumi ini gitu yang ada di dalam lautnya. Oke. Nah, kita masuk ke perikanan. Ini yang terkait potensi di perikanan ya, di maritim. Nah, kita ini sangat memiliki potensi yang sangat besar ya di bidang perikanan. Nah, kenapa Bapak bilang begitu? Selain laut kita yang luas, kita punya potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari itu merupakan potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Dasar aturannya adalah aturan nasional internasional bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah 80% dari jumlah potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Jadi kita ini masih uh, karena laut kita luas, jadi tapi kita masih belum termanfaatkan dengan betul ikan ikannya ini seperti itu. Artinya yang ditangkap juga masih belum banyak seperti itu. Tapi ya mau gimana, karena mungkin saking luasnya ya laut di Indonesia seperti itu. Dan juga daerah timur dan barat itu lebih sedikit tangkapannya, lebih banyak di daerah timur. Nah, karena rata-rata di Indonesia bagian barat itu punya kedalaman laut 70 meter, dan ikan
Yang di dalam situ ikan-ikan kecil aja. Kondisi itu berbeda tuh dengan wilayah yang kayak daerah Papua Timur ya. Di Papua, Maluku, terus NTT itu kedalamannya rata-ratanya hampir 4.000 meter. Jadi ikan-ikannya ikan-ikan besar tuh, ikan cakalang, ikan tuna seperti itu. Nah, juga ada selain ikan yang tersedia di lautan, ada juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama daerah pesisir di pantai utara Pulau Jawa. Banyak yang mengembangkan usaha budidaya tambak ikan bandeng dan udang gitu. Lalu ada juga kita nih ini yang harus kita waspadain juga. Kekayaan alam kita ini diambil oleh bangsa lain. Ada pencurian ikan loh di Indonesia. Kan kalian pasti pernah dengar tuh, yang kalian tahu nggak, Bu Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan kita tuh kan pernah tuh menggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri di laut Indonesia. Nah itu kan nggak boleh kan, karena eh, selain melanggar peraturan internasional, melanggar batas negara, mereka juga mengambil ikan yang bukan wilayahnya mereka, seperti itu ya. Itu makanya kita harus jaga laut kita sama seperti kita menjaga hutan kita. Oke, lanjut ke yang kedua itu hutan mangrove. Nah, oke, dari selain ikan ya, selain laut, Indonesia juga ada wilayah-wilayah di pesisir, yaitu hutan mangrove, rumput laut, padang, lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau ini yang kalian bisa sering lihat itu di daerah Telindung bawah tuh banyak tuh. Pokoknya dekat-dekat laut lah pasti ada hutan bakau. Itu adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat pas air pasang, hutan mangrove digenangi air laut. Saat pas air surut, hutan mangrove jadi kering, jadi bisa dilewatin gitu ya, dan bebas dan dari genangan. Umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna. Nah, jadi ada dua fungsi dari hutan mangrove, yaitu fungsi ekologis sebagai habitat, lalu ada juga fungsi ekonomisnya ya. Fungsi ekonomis bahwa kayu-kayunya mungkin bisa dipakai untuk dibakar atau pembuatan arang dan pembuatan kertas juga. Nah, juga di dalam kayu-kayunya itu juga ada makhluk hidupnya juga seperti itu. Cuma artinya semuanya bisa termanfaatkan dengan baik ya, seperti itu. Nah, hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian dari pantai utara Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, selatan Papua, beberapa pulau kecil lainnya. Oke, luas. Lumayan loh, hutan mangrove juga luas nih. Di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang sepanjang kurang lebih 95.000 kilometer di pesisir Indonesia di data tahun 2011. Nah, ini data bisa berubah karena pemerintah makin kesini makin menggalakkan untuk menanam gerakan menanam pohon mangrove ya. Kenapa sih pohon mangrove tuh banyak fungsinya? Karena pohon mangrove itu bisa menahan ombak. Jadi kalau ada ombak besar atau tsunami, itu pohon mangrove yang nahan dulu airnya. Seperti itu. Ini gambar pohon mangrove-nya. Nah, selain ada tadi, oke, selanjutnya kita bahas tentang terumbu karang ya. Oke, selain hutan bakau perikanan, terumbu karang juga potensi laut juga. Nah, ini banyak banget nih kalau terumbu karang nih, seperti kalian ada itu berupa koral-koral. Eh, Terus kalau terumbu karang juga jadi tempat hidup untuk ikan-ikan yang cakep-cakep tuh. Yang kalian pernah tahu nggak tuh di mana, di daerah Pulau Derawan. Nah, itu banyak tuh terumbu karang ya yang bisa kita lihat lah. Kalau kita masih belum bisa ke sana, kita lihat di YouTube aja. Banyak, tinggal tulis eh, tinggal tulis terumbu karang, terumbu terumbu karang di Pulau Derawan. Nah, itu tuh banyak video-video cantik kondisi bawah laut ya, seperti itu. Jadi kekayaan terumbu karang Indonesia bukan hanya cuma dari luasnya, tapi juga dari keanekaragaman hayati yang di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang paling tinggi di dunia ya. Dalamnya ada 2.500 jenis ikan. Wah, ini banyak banget kan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Nah, kenapa sih
banyak ditemukan di wilayah Indonesia terumbu karang itu. Nah, ternyata terumbu karang itu bisa tumbuh dengan baik di suhu 21 sampai 29 derajat. Nah, pada suhu lebih besar atau lebih kecil, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairan yang hangat, maka pantas aja jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Oke, jadi karena anugerah Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa kepada bumi Indonesia ini ternyata sangat banyak ya. Mulai dari sumber daya alam hutan, laut. Ini yang patut kita syukuri dengan gimana cara kita mensyukurinya, itu dengan menjaganya, dengan tidak merusaknya, seperti itu. Pertumbuhan salah mulu Bapak. Pertumbuhan terumbu karang juga akan lebih baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Jadi dia ada pada kondisi tertentu dia bisa bagus ya. Kondisi airnya juga harus bagus. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Berarti dia kalau sudah lebih dari 18 meter, 50 meter itu dia sudah kurang bagus tuh. Kurang artinya dia kurang cukup dapat cahaya ya. Dan airnya kurang hangat sudah di bawah situ. Ya kan, jadi di sini dijelasin nih, jika lebih besar dari kedalaman tersebut, pertumbuhan terumbu karang juga akan menjadi kurang baik. Terus juga terumbu karang kalau mau bagus harus mensyaratkan salinitas, yaitu kandungan garam air laut yang tinggi. Jadi harus tinggi kandungan garamnya. Jadi kalau misalnya di daerah misalnya di Pantai Manggar misalnya, itu mungkin terumbu karangnya nggak terlalu bagus karena mungkin kandungan garam air lautnya tidak terlalu tinggi, terus mungkin dari situ juga kotor ya, seperti itu ya, airnya tidak bersih seperti itu. Nah, terus ini yang intinya juga nih, kenapa sih terumbu karang harus wajib dilindungi? Karena punya banyak manfaatnya, yaitu manfaatnya itu ekonomis, ekologis maupun sosial ekonomi. Nah, baik. Jadi inti dari yang terkait terumbu karang, kita juga harus melestarikan laut kita. Caranya gimana Pak? Yang paling mudah? Yang paling mudah kita nggak buang sampah di laut. Jadi artinya kalau pas nanti kalian jalan-jalan ke Pantai Manggar kah, atau ke pantai apa tuh yang satunya tuh ya, Bapak lupa namanya, sudah lama nggak jalan-jalan di pantai yang lain atau di mana aja deh yang ada pantai, kalian jangan buang sampah di laut. Bukan cuma di laut ya, buang sampah sembarangan juga nggak boleh di paret, nggak boleh di air, nggak boleh di tempat air yang mengalir, karena nanti kan itu berbahaya gitu. Artinya selain berbahaya, merusak pemandangan, kalau di laut nanti merusak laut kita ya kan. Nah, baik, pertemuan ketiga ini materinya Bapak rasa cukup sampai di sini. Bapak ingatkan kalau nanti insya Allah kita minggu depan mungkin ada latihan soal. Kalian nanti akan Bapak siapkan latihan soalnya di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, materinya Bapak rasa cukup. Nanti minggu depan kita akan lanjut minggu berikutnya kita akan lanjut lagi materi selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai selesai, dan Bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan Bapak juga mengingatkan untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Akhirul salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anak semua. Mudah-mudahan semua sehat. Semangat belajarnya. Terima kasih. Sampai jumpa.